Halo, perkenalkan nama saya Gita Ester Luciana dari kelas D dengan NIM 0805 1181 924020 dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai praktikan praktikum eksplorasi sumber daya kelautan akan melakukan dan menjelaskan pengolahan data mengenai data MSY. Jadi, untuk itu langsung saja kita lakukan pengolahan datanya. Baiklah, langsung saja kita lakukan pengolahan datanya. Kita akan buka Microsoft Excel. Kita akan mengolah data MSY itu menggunakan Excel. Di sini data kita lihat, datanya itu berupa data ikan, yaitu data tangkapan tahun 2018. Adapun jenis alat tangkap yang digunakan, kancing ulur, sayap, jaring oceanic, jaring lianggur. Nah, penelitian ini dilakukan selama 8 bulan, mulai dari April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Di sini pun terdapat CT dari 8 bulan tersebut untuk setiap alat tangkapnya. Nah, berikutnya data yang digunakan adalah data trip. Kita menggunakan dua data pada pengolahan data MSY. Jenis alat tangkap yang digunakan itu sama dengan data sebelumnya dan dilakukan selama 8 bulan juga. Ini merupakan total CP dari 8 bulan sebelumnya untuk setiap alat tangkapnya. Langsung saja kita lakukan, kita akan menentukan nilai dari CPUE-nya itu menggunakan rumus sama dengan nilai dari total CP pada jenis alat tangkap kancing ulur pada data tangkapan dibagi dengan nilai total CT pada data trip untuk jenis alat tangkap yang sama. Lalu kita enter. Nah, maka didapat hasilnya itu 0,00286576. Lakukan hal yang sama pada jenis alat tangkap lainnya. Baiklah, selanjutnya ini merupakan hasil dari nilai CPUE yang telah diolah tadi, mulai dari jenis alat tangkap kancing ulur sampai jaring lianggur. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai standar dari data tersebut. Nilai standar itu dapat kita tentukan dari nilai CPUE yang terbesar. Di antara empat ini, nilai terbesar yaitu 0,009091 Langsung saja kita copy, lalu kita pastikan sini. Kita gunakan paste values. Nah, maka dapatlah hasilnya nilai standar dari data yang tersebut 0,00909194. Berikutnya ini kita akan menentukan nilai dari FPI, yaitu nilai Fusion Power Index. Nilai FPI itu dapat kita tentukan dengan cara rumusnya sama dengan nilai dari CPUE tersebut dibagi dengan nilai standar. Nah, lalu di enter. Maka hasilnya 0,31519699. Ini biar bisa kita tarik ke bawah langsung nilainya. Dapat kita tambah $4 di nilai standarnya. Lalu di enter. Ini bisa langsung kita tarik aja. Tuh, nilainya langsung keluar otomatis. Baik, selanjutnya kita akan menentukan nilai untuk setiap bulannya. Kita mulai dari bulan April dulu, itu menggunakan rumus sama dengan nilai dari jenis alat tangkap kancing ulur pada bulan April pada data trip, kemudian dikali dengan nilai FPI, Fusion Power Index. Lalu kita enter. Maka hasilnya seperti ini. Agar dapat kita tarik langsung sampai dengan bulan Desember, kita tambahkan saja dolar pada FPI-nya. Jadi enter.
Sudah, kita langsung saja. Nah, maka didapat hasilnya seperti ini. Ini merupakan nilai untuk tiap bulannya selama 8 bulan pada data yang ada. Berikutnya kita akan menentukan nilai dari jumlah EST. Untuk rumus jumlah itu menggunakan rumus sum. Jadi langsung saja kita masukkan di sini. Itu rumusnya sama dengan sum blok saja langsung sampai ditarik lagi. Nah, maka hasilnya langsung muncul seperti ini. Kita beri warna yang beda untuk penggunaan ini. Kasih warna orange. Seperti ini hasilnya. Nah, baiklah, jika ini sudah kita dapatkan datanya, langsung saja kita buat tabel baru dengan format bulan, lalu CT, UST, dan CUST. Nah, kita buat dulu bulannya ini, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, 8 bulan. Lalu untuk nilai CT itu kita ambil dari jumlah data kampanye per bulan ini. Kita copy, langsung saja kita pastikan ini kita sampai bulan Desember. Bulan September, kemudian Oktober, lalu November, dan terakhir itu bulan Desember. Nah, ini untuk nilai CT. Hapus dulu. September, Oktober, November, Desember. Ini dibuat aja. Nah, untuk nilai bulan September ini seperti kita hapus. Oke, sudah sesuai jumlahnya mulai dari bulan April sampai dengan Desember. Kemudian kita akan membuat nilai EST-nya. Nilai EST kita ambil dari jumlah EST yang sudah kita olah tadi. Mulai dari April, Mei, kemudian Juni,
Juli, Agustus, lalu September, Oktober, November, dan yang terakhir itu bulan Desember. Nah, jika sudah digunakan semua nilai-nilainya, kita akan mencari nilai dari CPUEST. Di sini untuk mencari nilai CPUEST itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai CT dibagi dengan nilai EST yang di akar. Didapatlah hasilnya 0,01334435. Lakukan hal yang sama sampai bulan Desember. Nah, jika sudah dilakukan pada data CPUEST tadi dengan cara membagikan data CT dibagi dengan data EST, maka didapatlah hasil seperti ini mulai dari bulan April sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya, kita akan membuka sheet baru dengan memindahkan data ini kita olah. Jadi, kita pindahkan di sheet baru tersebut. Nah, ini data yang baru diolah tadi. Baiklah, jika sudah, ini langsung saja di copy ke sheet yang baru. Nah, jika sudah di copy ke sheet yang baru seperti ini, kita pilih data, lalu data analisis jika tidak ada di sini, kita pilih file, yang pilih option, lalu pilih yang bagian add ins. Nah, jika sudah, kita klik yang go, kita cek bagian analisis sulfat, lalu oke. Nah, maka akan muncul data analisisnya, kita klik saja, lalu kita pilih yang regression. Oke. Untuk input range ini, untuk Y itu kita input data CPUEST. Kemudian untuk X range ini kita input data yang EST. Nah, lalu kita jelaskan pada bagian label dan ini kita pilih yang output range. Nah, untuk output range-nya itu sendiri ini kita terserah sih buat meletakkan hasilnya, nanti saya buat di sini aja. Lalu jika sudah, langsung di oke kan. Nah, maka akan muncul hasil analisa data analisisnya itu seperti ini. Baik, selanjutnya sini kita buat tabel baru EOPT dan CMSY. Nah, untuk menghitung dan menentukan nilai EOPT-nya itu kita gunakan rumus sama dengan buka kurung nilai intercept dari koefisiennya ini, lalu kita bagi buka kurung lagi nilai ST koefisiennya, terus kita kalikan dengan 2, terus karena nilai di sini minus, jadi untuk nilai di sini kita tambah saja biar hasilnya positif. Nah, dapatlah nilai EOPT-nya seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai CMSY-nya itu gunakan rumus sama dengan min buka kurung 2 kali, lalu koefisien intercept ini kita tambahkan 2, tutup kurung dibagi buka kurung lagi koefisien ST kita kalikan dengan 4, lalu tutup kurung 2 kali, enter. Nah, dapat hasil CMSY-nya 678,533. Selanjutnya kita buat lagi tabel baru di sini untuk nilai X dan juga nilai Y.
Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai X dan Y dari yang hasil data tersebut. Untuk nilai X yang pertama itu buat saja nilainya 0. Kemudian untuk mencari nilai X berikutnya itu kita akan rumus sama dengan nilai X awal, lalu kita tambah buka kurung nilai PPT yang tadi, lalu kita kalikan dengan 0,1. Nah, jika sudah kali 0,1, tutup kurung sekali, enter. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Untuk mendapatkan nilai X sampai dengan nilainya sebanyak 20, itu dapat lakukan hal yang sama menggunakan rumus seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai Y dari data analisis tersebut. Sama untuk rumus mencari nilai Y itu kita akan rumus sama dengan nilai koefisien intercept-nya. Lalu kita kalikan dengan nilai X. Kemudian kita kurung ditambah buka kurung nilai koefisien ST kita kalikan buka kurung lagi dengan nilai X yang tadi, lalu kita pangkatkan 2, tutup kurung 2 kali, dan kita tambahkan buka kurung di awal, lalu di enter. Nah, kemudian rumus yang sama juga untuk yang bawah itu sama dengan untuk yang kedua ini kita langsung saja tambahkan nilai dolar itu di rumus koefisien intercept sama nilai koefisien EST-nya. Ini. Lalu enter. Kita langsung tinggal tarik aja ke bawah. Nah, maka nilainya tuh udah sesuai, otomatis langsung ngitung sendiri gitu. Untuk nilai Y yang terakhir itu kita buat 0. Baik, selanjutnya kita akan membuat grafik data analisisnya itu dengan cara kita blok dulu data X dan Y-nya mulai dari nomor 1 sampai dengan 20, kemudian kita pilih insert, lalu pilih yang bagian scatter. Saya gunakan yang scatter with smooth lines and markers ini. Nah, maka kan muncul grafiknya seperti ini sesuai dengan nilai X dan Y yang sudah ada. Selanjutnya itu kita klik kanan di grafiknya, kemudian pilih select data, lalu kita pilih add. Nah, untuk series name itu kita isi data aktual. Kemudian untuk series X values-nya kita masukkan nilai EST. Oke. Lalu untuk nilai Y, series Y itu masukkan nilai PT. Jika sudah kita okekan, kemudian kita pilih yang series 1, kita pilih edit. Untuk series name kita buat namanya model scaper. Oke. Nah, kemudian jika sudah kita okekan, lalu oke lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini data aktualnya. Lalu kita klik pada garis oranye-nya. Nah, kita klik garis oranye-nya, lalu kita pilih change series chart type. Baik, selanjutnya kita akan ubah hasil yang tadi tuh bakal muncul seperti ini. Lalu kita ubah di sini judulnya menjadi hubungan hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan pari. Nah, akan muncul judulnya seperti ini. Ini bisa kita atur
bisa dikecilin. Kemudian untuk bagian access statement ini kita ubah namanya di sini hasil tangkapan dalam ton. Lalu yang ini dulu. Kemudian yang untuk sumbu X-nya itu merupakan upaya penangkapan dalam TRP. Enter. Ini aku ubah dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian jika kita ingin melihat nilai dari untuk setiap titik tersebut, kita klik, lalu klik kanan, kita pilih add data labels. Nah, maka akan muncul nilainya. Ini kita perbesar dulu biar lebih jelas. Nah, ini untuk setiap nilainya. Yang ini di sini. Ini untuk nilai setiap titiknya. Dan ini titik yang terakhir. Nah, beginilah hasil dari grafik hubungan hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan pari. Nah, ini untuk skippernya dan ini data aktualnya. Untuk melihat nilai per tahunnya itu kita dapat lihat misalnya di sini 184,564. Kita lihat di sini 184,5. Nah, itu pada bulan September. Terus jika kita yang mencari yang ini 228,359 berarti itu bulan November. Nah, kita bisa lihat nilainya di sini. Baiklah, di sini dapat kita lihat di grafik hubungan hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan pari ini, nilai tertingginya itu adalah 239,078. Nah, ini nilai yang ini apakah nilai tertinggi. Kita lihat dia terjadi di bulan Oktober, jadi itu terdapat pada bulan Oktober. Kemudian untuk kita melihat nilai tertinggi dari tangkapan tadi itu oleh jenis alat tangkap pancing ulur. Nah, jadi akan simpulkan jenis alat tangkap pancing ulur ini lebih efisien dan efektif untuk digunakan dalam data tangkapan ikan pada tahun 2018. Baiklah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan data MSY ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.